baik semuanya. Sudah dapat arisan semuanya? Udah dapat arisan? Udah. Emang bayar iuran arisan? Kamu dapat arisan? Udah, oke, ya udah aja. Sayang sekali hari ini saya Kak Ros akan membawa sebuah suasana yang sangat rumpi. No secret now. Dari awal acara ini belum dimulai aja sudah kita mulai merumpikan berita-berita terhangat ya. Tadi saya agak tergelitik dengan berita terakhir mengenai Ayu Azhari yang katanya kabarnya ini dibahas dari mulai media lokal daerah setempat bahwa Ayu itu katanya mengaku sudah menikah siri dengan seorang bupati. Itu menimbulkan pertanyaan dalam diri saya. Lantas Mike Trump itu kemana? Ini sebenarnya nggak Mike Trump menikah nggak sih? Aku salah nengok ya. Ini jawabannya ya udah nanti kita tanya, kita pengen kita ingin mengundang Mbak Ayu Azhari sebetulnya di sini untuk ngobrol-ngobrolnya di acara Rumpi. Tapi ini adalah headline-nya yang lagi heboh-heboh. Ayu Azhari digosipkan nikah siri dengan bupati. Nah, ini ada tabloid lokal di daerah Jawa Timur yang memberitakan artis bernama asli Siti Khadijah itu telah menjadi istri sang bupati gara-gara percakapan Ayu di forum klarifikasi ulama dan tokoh Banyuwangi atau FKUTB. Itu tersebar di media. Ini kata Ayu Azhari ya. Pak Bupati di sini dalam kurung menunjuk salah satu posisi. BBM-an terus. Saya rendengin terus sama Bu Ayin. Disuruh duduk berdua Bu Ayin. Saya menempatkan diri saya ikhlas loh sebagai istri. Dia sama Bu Ayin gak apa-apa. Istrinya siapa? Itu kemudian orang bertanya. Bupati. Oh, Bupati. Aku kan nikah sama dia. Gak usah diiniin deh, gak usah diperjelas. Tapi incidentally happen, sudah terjadi, mau diapain lagi gitu. Ini kalau buat saya, kalau bahasanya tulisan begini agak membingungkan gitu ya. Kita pengen klarifikasi langsung, sebenarnya udah menikah siri atau belum sih begitu. Karena ini banyak sekali yang mencari, saat ini mencari Ayu Azhari dan juga mencari Pak Bupati begitu. Oke. Oh, nah ini lagi reklarifikasi karena itu percakapan adalah di sebuah forum itu. Kemudian ini melibatkan juga MUI. Kemudian MUI-nya membantah Bupati Banyuwangi nikah siri gitu. Tapi nggak dijelasin nikah siri dengan siapa. Ini kok buat saya masih menimbulkan tanda tanya ya, karena kurang jelas nih headline-nya. Oke, baiklah. Kita tinggalkan dulu itu menjadi sebuah tanda tanya. Kita ambil yang pasti-pasti aja untuk kita kuak karena tamunya sudah hadir di sini. Ini berkaitan dengan penipuan yang berkedok arisan. Kalian di sini ada arisannya nggak? Arisan penonton? Hah? Ada nggak arisan penonton? Ah, ini nih, setor 100 juta per bulan. Itu arisannya 100 juta per bulan. Jeng anak kaget, namanya tidak ada dalam daftar arisan Hengki Kawilarang. Oh, bisa begitu bayar 100 juta? Hah? Oh iya. Jadi Hengki Kawilarang ini adalah desainer yang rancangannya sering digunakan oleh Princess Syahrini. Terus habis itu kemarin juga banyak kok sosialita yang memakai bajunya rancangan Hengki Kawilarang, termasuk juga Jeng Ana ini. Ya, langsung saja kita panggilkan. Inilah salah satu korban arisan itu, yaitu Jeng Ana. Jeng Fana, cantik sekali hari ini di bajunya rancangan Hengki Kawilarang kah? Iya, betul. Oh, betul kan? Ini rancangannya Hengki Kawilarang? Iya, yang terakhir kali. Oh, yang terakhir kalinya. Iya. Kok dipakai? Ya, ada maksud tertentu menggunakan hari ini menggunakan rancangan Hengki Kawilarang? Ya, karena di sisi lain saya memang suka rancangan dari baju Mas Hengki Kawilarang. Saya setiap bulan itu pasti membuat 4 baju. 4 baju? Iya. Itu total berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat baju di Mas Hengki? Satu baju ini harganya 20 juta. Wah, kaya ya gitu. Oke, sebelum kita berbicara dengan Jeng Ana, kita lihat dulu profil singkatnya berikut ini. Silakan duduk, ya.
Nama Jeng Ana memang kembali muncul setelah ia terkena kasus arisan bodong yang dilakukan oleh desainer kondang Hengky Kawilarang. Namun sesungguhnya nama Jeng Ana bukan baru kali ini muncul di televisi. Wanita berjulukan Ratu Herbal ini juga dikenal sebagai seorang ahli pengobatan herbal di kalangan artis. Di antaranya yang pernah ia tangani adalah almarhum Olga Syaputra dan almarhumah Mpok Nori. Wanita kelahiran 15 Juli 1977 ini sempat dimintai pertolongannya oleh Olga untuk membantu kesembuhan sebelum Olga akhirnya dibawa ke Singapura. Saat Jeng Ana menunaikan ibadah umroh bersama Mpok Nori pun, Olga sempat meminta dibawakan air zam-zam yang telah didoakan oleh Jeng Ana. Namun air tersebut tidak sampai kepada Olga hingga akhir hayatnya. Hal inilah yang disesalkan wanita yang bernama asli Ina Sofiana, karena tidak bisa membantu Olga secara maksimal meski memang umur ada di tangan Tuhan. Jeng Ana juga sempat mengobati batu ginjal yang diderita Mpok Nori dengan ramuan herbal racikannya. Relasi Jeng Ana dan Mpok Nori pun tak hanya sekedar terapis dan pasien, namun sudah lebih dekat daripada itu, dan bahkan Jeng Ana menganggap Mpok Nori sebagai ibunya sendiri. Kini terapis yang dekat dengan sejumlah selebriti dan sosialita ibu kota ini melaporkan kasus penggelapan uang arisan senilai 1,5 miliar oleh Hengky Kawilarang. Hengky yang hingga kini masih ditahan di Polda Metro Jaya sudah beritikat baik melunasi hutangnya dengan cara mencicil. Sebelumnya hubungan Jeng Ana dengan Hengky hanyalah sebatas hubungan bisnis antara desainer dan pelanggan. Jeng Ana sebulan bisa 3-4 kali memesan baju kepada Hengky dengan nominal mencapai 50 juta rupiah. Bagaimana sesungguhnya kisah penipuan arisan yang menimpanya? Saksikan hanya di Rumpi No Secret. Sebelum kita bahas mengenai bagaimana sih latar belakangnya sampai bisa ditipu gitu ya dengan arisan itu, kita mau tanya juga, ini kan Jeng Ana ini sudah bertahun-tahun ya kliennya, salah satunya adalah almarhum Olga Syaputra dan almarhumah Mpok Nori. Iya. Kalau sama Olga itu dari tahun berapa sih? Kalau menceritakan almarhum Olga, saya juga sedih juga ya, karena bagian saya dengan almarhum Olga itu sudah saya anggap seperti adik sendiri, karena lucu, periang, dan pintar. Itu benar sudah dari sejak tahun 2008 ya? Tahun Berkenalan. 2008. 2008. Itu bagaimana? Apa waktu itu yang membawa Olga ke Jeng Ana? Sebenarnya Olga datang sendiri. Saat itu memang disarankan oleh Bang Opi Kumis. Oh, Bang Opi Kumis. Saat itu juga Jeng Ana kaget. Kok ini bocah lari-lari begitu ya, langsung ke dalam konsultasi saya bahwa ada keluhan masalah di bagian perut. Oke. Itu tepatnya jam 1:30 malam. 1:30 malam? Iya, karena habis syuting saat itu. Oh, jadi Olga sudah mulai dikenal di mana-mana begitu ya? Sudah, saat itu almarhum Olga itu sedang ada di Dasat ya. Oke, baik. Nah, kemudian apa dari analisanya Jeng Ana, apa sih sakitnya Olga itu sebetulnya? Di tahun 2008 almarhum Olga itu ada keluhan mual, kembung, perut sebelah kiri itu sering panas, juga saat buang air besar itu tidak lancar. Nah, saat itu juga almarhum Olga ini saya sarankan harus cek darah lengkap ya. Apa itu Jeng Ana cek darah gitu? Nggak kan? mau dia. Celotekannya itu kan lucu gitu. Saya tidak mau Jeng Ana, yang penting Jeng Ana buatkan obat herbal untuk Olga. Akhirnya saat itu almarhum Olga langsung saya buatkan obat, juga terapi. Juga saat itu dengan herbal itu tidak ada masalah ya Mbak. Setelah itu tidak datang lagi karena kondisinya masalah perutnya itu tidak ada masalah. Di tahun 2009 datang lagi. Oh, 2009 datang lagi. Keluhannya apa waktu itu? Keluhannya tidak ada masalah. Keadaan perutnya yang biasanya panas, kembung, mual, itu tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Ada masalah baru tapi? Tidak ada masalah baru, cuman mau ngambil obat untuk stamina. Oh, stamina. Oke. Nah, ini tahu ketika mulai di tahun 2013 kalau tidak salah itu sempat almarhum meminta air zam-zam pada saat Jeng Ana beribadah umroh, itu bagaimana ceritanya? Iya, sebenarnya hubungan saya dengan almarhum Olga itu dibilang saya itu merasa ada kedekatan antara kakak dan adik. Jadi di saat saya sering umroh setahun 2 kali itu, almarhum Olga itu selalu menitipkan air zam-zam. Itu tahun 2012 juga saya bawakan air zam-zam ya. Terakhir tahun 2013 saat almarhum itu masuk di salah satu rumah sakit Medistra, itu juga sering komunikasi di saat saya ada di Madinah, turun dari itu minta dibawakan air zam-zam. Ya, pesan dan selalu pesan, Jeng Ana jangan lupa ya, doakan Olga biar Olga cepat keluar dari rumah sakit gitu. Insya Allah saya saat itu Jeng Ana tawaf ya, itu juga langsung telepon, Jeng Ana lagi di mana gitu.
ini lagi tawaf gitu ya. Oh iya, jangan lupa doain Olga gitu. Pasti didoain karena saya dengan Olga itu saya anggap itu seperti rasa adik gimana ya. Udah dekat sekali begitu ya. Tapi memang ternyata air zam-zam yang terakhir diminta oleh almarhum itu tidak pernah sampai ke almarhum Olga. Jadi saya akan menceritakan terakhir tahun 2013 akhir di bulan Desember saya berangkat umroh ya. Saya berangkat umroh mengajak Mpok Nori, nazar saya mengajak Mpok Nori karena sembuh dari penyakitnya sama Mbak Rini S. Bonbon. Saat itu almarhum Olga bulan Januari di tahun 2014 itu telepon saya tanggal 9. Tanggal 9 masih ingat ya. Saya bilang apa? Jeng Ana saya lihat Jeng Ana sama Mpok Nori Mbak Bonbon sedang umroh bersama ya. Iya gitu ya, namanya almarhum itu kan celotekan lagi. Akhirnya Jeng Ana nanya berapa lama umrohnya? 10 hari begitu. Setelah itu bawa air zam-zam nggak Jeng Ana? Bawa, boleh dong Olga, dikasih lagi gitu. Saya bilang begini, saya kirain lupa sama Jeng Ana karena selama ini menghilang. Terakhir tahun 2013 menghilang, tidak ada kontak, tidak ada komunikasi dengan saya langsung. Nah, saat itu Olga tidak akan melupakan Jeng Ana karena Olga dari tahun 2008 itu selalu ada di tangan Jeng Ana. Ya sudah, akhirnya saya menyiapkan air zam-zam itu. Saya juga sempat kontak dengan karyawan saya. Bang Billy sudah ngambil air zam-zam belum? Saya sudah tuliskan khusus untuk almarhum itu ya Mbak ya. Iya. Tapi belum diambil-ambil juga. Belum diambil-ambil. Saya sempat telepon, saya kok airnya belum diambil. Iya nih Jeng Ana sibuk. Nah gitu. Pada saat almarhum kemudian dibawa ke Singapura, bagaimana kemudian? Apakah ada niatan Jeng Ana juga untuk mengantar air zam-zam itu ke sana? Nah, sebelum dibawa ke Singapura, Jeng Ana itu kagetnya. Kok ini anak langsung masuk rumah sakit Pondok Indah. Saat itu Jeng Ana akan datang, tapi juga belum sempat waktunya. Di saat almarhum Olga itu masuk di salah satu rumah sakit Singapura, saat itu Jeng Ana memang mau datang ke sana membawakan air zam-zam. Tapi hingga akhirnya dari semuanya Bang Billy pun tidak boleh membesuk. Oke. Baik, ini ada artikel yang mengatakan Jeng Ana, seandainya Olga minum ramuan saya titik gitu. Ini maksudnya apa Jeng Ana ini? Apakah sebetulnya memang pada saat sakit yang terakhir ini karena meningitis dan ada sebelumnya itu pernah sempat berkonsultasi ngobrol sama Jeng Ana atau bagaimana Jeng Ana? Saya bukan sekedar ngobrol. Tengah malam pun almarhum sering ngasih foto keadaan kondisi ada bercak merah ya. Terus bertanya tentang makanan, bertanya tentang masalah sakit. Saat itu juga di awal tahun 2013 ya, Jeng Ana juga umroh. Sama-sama kita berjalan sebenarnya, karena Jeng Ana menyarankan bagaimana saya kalau dicek di Singapura saja ya. Akhirnya almarhum sampai Singapura, telepon Jeng Ana, Jeng Ana Olga sudah mendarat. Sama, Jeng Ana juga mendarat. Jadi ketemu sempat ke sana? Tidak. Saat itu Jeng Ana sarankan untuk cek darah lengkap. Terus tapi akhirnya dengan komunikasi itu Jeng Ana, apa yang Jeng Ana katakan sama Jeng Ana dari salah satu rumah sakit Singapura juga mengatakan harus cek darah lengkap. Apa yang Jeng Ana katakan itu semuanya saran-sarannya sama. Ternyata apa sebetulnya waktu itu keluhan penyakitnya apa? Sebenarnya keluhan masalah penyakit yang saat ini diketahui dengan masyarakat Indonesia juga memang sudah tahu masalah dari meningitis ya. Ini kaitannya dengan tadi bahwa apa tadi seandainya minum ramuan herbalnya Jeng Ana gitu apakah bisa memang kalau meningitis itu disembuhkan juga dengan ramuan herbal? Sebenarnya begini ya, ini tidak boleh membicarakan panjang lebar karena almarhum di sana juga sudah tenang ya, damai. Sebenarnya saat terakhir tahun 2013 itu kan bagaimanapun caranya setelah pulang dari rumah sakit kan almarhum Olga itu Jeng Ana bawakan air zam-zam 10 botol aqua besar, membawakan itu kuali dari tanah ya, juga herbal-herbal, juga ada sarang semut. Saat itu almarhum aktivitas kembali dan keadaan kondisinya itu sudah ada peningkatan berat badan 6 kilo ya. Begitu nggak lama kemudian obat herbal itu habis, kurang lebihnya di bulan keempatnya. Ya sudah, itu tidak ada kontak. Tahu-tahu Jeng Ana melihat di tayangan infotainment si anak ini kok sudah merubah dengan pengobatan yang berbeda di
tempat saya. Oke. Ini ada ini dari statement Jeng Ana juga pernah melihat pekerjaan bikin Olga abaikan nasihat. Dan mungkin juga terlalu sibuk kali ya seperti itu ya. Oke. Baik Jeng Ana, apa sih yang paling tidak bisa dilupakan sebenarnya dari Jeng Ana mengenai sosok almarhum Olga Syahputri? Saya tidak bisa melupakan dari sosok Olga itu kiat bekerjanya luar biasa, tidak melihat waktu ya, jam ya, tapi saya pribadi selalu mengingatkan harus istirahat ya say gitu. Dan terakhir saat saya komunikasi dengan Olga tanggal 9, kapan say mau umroh bersama sama Jeng Ana? Jeng Ana doain ya supaya akhir tahun ini Olga sembuh, insya Allah didoain nanti umroh sama Jeng Ana ya. 3 orang, 4 orang tidak apa-apa saya. Akhirnya ya belum saatnya kita ajak umroh sudah diambil sama Yang Maha Kuasa. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini menguak mengenai masalah kasus yang kemudian menimpa Jeng Ana ini di luar tadi kasus pengobatan begitu ya. Ini ada hubungannya dengan arisan. Seperti apa? Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi Now Secret. Pemirsa, kita masih bersama dengan Jeng Ana di sini dan Jeng Ana ini juga dikenal sebagai ahli pengobatan herbal begitu. Tapi baru-baru ini terkena kasus berkaitan dengan laporannya mengenai Hengki Kawilarang yang dituduh menggelapkan uang arisan begitu ya sebetulnya. Nah ini kan pertama kali tadi sudah Jeng Ana menjelaskan memang hubungannya dengan Hengki Kawilarang itu sebatas desainer dan klien gitu ya. Kemudian gimana kok bisa akhirnya ikut arisan itu, gimana sih Jeng Ana? Saya akan menceritakan perkenalan saya dengan Mas Hengki Kawilarang. Saat itu saya diperkenalkan salah satu makeup saya itu si Benu. Ya, saat itu Benu juga memang bertanya, Kanjeng biasa pakai bajunya siapa? Saya jelaskan, boleh juga tuh coba sama bajunya Hengki Kawilarang. Akhirnya sudah jadi pelanggan. Nah, ini bisa ikut arisan tuh gimana, yang menawarkan siapa? Hengki? Karena sudah berjalan lama, akhirnya Hengki silaturahmi ke praktek saya, datang ke klinik karena selama ini belum pernah tahu tempat klinik saya. Akhirnya Mas Hengki menawarkan, Jeng Ana mau ikut arisan nggak? Arisan apa itu Mas Hengki? Gitu, karena saya kan taunya kan bekerja 24 jam. Nggak pernah ikut arisan sebelumnya? Tidak pernah. Jadi terus dia ditawarkan arisan. Berapa jumlah arisannya waktu itu, kalau tidak salah disebutkan 50 juta ya satu orang. Iya. Nggak kaget Jeng Ana bahwa jumlah uang arisannya kan cukup besar begitu? Sebenarnya saya kepercayaan aja, dan sama Mas Hengki waktu itu juga Jeng Ana boleh ikut 2 juga kok. Akhirnya boleh tuh Mas Hengki ibarat nabung tapi tidak kelihatan gitu. Nah ini Jeng Ana tahu nggak siapa saja yang ikut arisan itu, tahu? Dari awal saya setor pertama sampai hingga akhirnya terakhir yang seharusnya saya dapat di bulan April tahun 2014, saya tidak pernah dikenalkan di antara sekian banyak orang yang ikut arisan itu, dan saya juga tidak pernah dikasih tahu kocokan di mana dan kocokan di mana. Saya itu tidak tahu menau untuk tentang arisan itu, Mbak. Kayaknya taunya cuma setor aja tiap bulan. Kalau telat bayar diapain Jeng Ana? Sempet saat itu saya mau berangkat umroh, umroh saya tanggal 24 ya. Maksud saya kan ada orang kantor saya, tinggal ngambil. Biasanya kan saya pembayarnya pakai cek gitu ya. Saat itu saya dikejar-kejar gitu, kok nggak sabar banget, saya ini sedang mau berangkat umroh gitu. Akhirnya sebelum tanggal 18 itu saya membuat cek. Akhirnya sama Dava, biasanya Dava itu yang mengambil uang. Akhirnya diantarkan ke Mas Hengki. Jadi ada bukti-buktinya, pembayarannya selama 16 kali sudah membayar ya, yang harusnya terakhir itu sudah dapat di tahun lalu. Nah sekarang sudah dilaporkan Hengki Kawilarangnya, statusnya sekarang apa untuk Hengki sendiri? Saya sebenarnya karena waktu itu Mas Hengki menjanjikan saya di bulan Mei, akhirnya saya tunggu juga tidak ada tidak ada yang harus dikasih kepada saya sendiri. Akhirnya di bulan Juni saya membuat laporan. Oh, Juni tahun lalu sudah buat laporan. Tahun 2014 saya membuat laporan. Akhirnya laporan berjalan. Juga ada janji dan janji kembali. Akhirnya sampai saya tunggu di akhir tahun 2014. Akhirnya juga tidak kunjung. Akhirnya saya serahkan sama kuasa saya. Jadi ini kalau boleh tahu berarti yang dijanjikan itu berapa Jeng Ana dapatkan di bulan Mei harusnya?
Seharusnya begini, ini kan 16 peserta, seharusnya saya dapat 1,6. Saya ikut 2 nama ya. Tapi karena akhir saya itu dapat, yang terakhir saya itu tidak setor. Karena itulah yang memang seharusnya saya dapat 1,6 karena terakhirnya saya tidak setor. Jadi harusnya dapat 1,5 ya. Oke, 1,5. Tapi itu sama sekali. Dan alasannya apa sebetulnya Hengki ketika ditagih? Ini ada suratnya ya. Bapak ini mungkin bisa baca ya terakhir. Iya, ini alasannya waktu itu adalah arisan harusnya di bulan April ya. Betul. Tadi di bulan April 2014 sebetulnya yang terakhir. Tapi di sini Hengki menulis bahwa waktu itu ternyata pesertanya banyak yang tidak setor karena ada yang tur ke Turki gitu ya. Sementara yang bersangkutan sendiri mau menunaikan ibadah umroh. Terus habis itu, dan ini dia dengan sebetulnya ada itikat baik sih menulis surat ya. Ini sampai stres katanya Hengki Kawilarangnya memikirkan arisan ini sampai katanya gula darahnya naik 500 mikirin arisan gitu. Jadi mohon jangan menyalahkan Dava yang suka yang biasa mengambil uang arisan karena ini memang tanggung jawabnya dari Hengki Kawilarang dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi dari sejak membuat surat ini pun tidak ada kabar berita begitu ya? Tidak ada. Kecil nggak? Tidak. Itu memang ada terakhir itu memberikan uang 100 juta, tapi uang ini sekarang sudah disita oleh polisi. 100 juta itu buat apa? Kenapa 100 juta? Itu yang tahu kuasa hukum saya. Oh gitu. Ini ngasihnya ke siapa? Ke kuasa hukum? Di kuasa hukum saya. Nah, selama Mas Hengki membuat perjanjian ini, Mbak, Mas Hengki itu tidak ada komunikasi dengan saya. Bagaimana baiknya, bagaimana jalan keluarnya. Sama sekali nggak? Jadi lewat kuasa hukum? Iya. Jadi ada urusan kekeluargaan udah terputus begitu ya? Iya. Kalau seandainya Hengki Kawilarang itu nonton Jeng Ana mau ngomong apa sih sama Mas Hengki? Saya mohon, walaupun bagaimana Mas Hengki ini saya anggap juga di saat sebelum kejadian ini Mas Hengki itu baik. Setahu saya Mas Hengki itu baik ya. Di hadapan saya karena setiap bulan juga saya memang membuat baju tidak hanya 1, maksimal 4. Itu 4 dengan biaya juga cukup besar dan itu langsung. Harapan saya untuk saat ini dalam keadaan Mas Hengki dalam penahanan ini, walaupun bagaimana uang saya minta dikembalikan segera. Kalau misalnya Mas Hengkinya minta selesaikan jalan damai gitu, sebenarnya diterima nggak sih sama Jeng Ana? Kalau Mas Hengki minta jalan damai, sesuai dengan harapan saya, uang saya harus kembali. Oh, kalau damai itu artinya kembali. Nah, kalau masuk penjara tapi uangnya nggak kembali bagaimana? Ya, itu nanti urusannya belakangan, Mbak. Siap mengikhlaskan nggak tuh Jeng Ana? Sebenarnya saat itu kalau memang uang saya itu hanya 100-200, saya ikhlas. Saya hilangkan, saya ikhlaskan karena ini nominalnya di atas 1 M. Walaupun bagaimana saya tetap mengejar. Ada nazar nggak Jeng Ana kalau kembali 1,5 M? Ada nazar nggak? Nazar saya karena bulan ini dan tahun ini saya mengajak umroh karyawan saya. Nazar saya uang ini nanti saya akan buat jalan umroh kembali dengan karyawan-karyawan saya. Oh, jadi nazarnya nanti uang ini untuk biaya mengumrohkan karyawan-karyawannya begitu ya. Oke, baik. Oke, mau daftar jadi karyawan Jeng Ana diterima nggak tuh langsung? Ya, tapi dengan catatan itu kembali dulu. Kamu tagih dulu ke Hengki Kawilarang. Oke, baiklah. Kita masih ada Jeng Ana di sini. Sekarang kita akan membahas lagi kalau ini Jeng Ana kasusnya adalah penipuan arisan. Ini saya punya tamu satu lagi kasusnya adalah perseteruan bertikai di televisi begitu ya. Ganteng banget. Ini cewek-cewek suka banget karena dia orangnya humoris banget. Nah, mau daftar kamu? Mau daftar jadi apa? Pokoknya orangnya ganteng, karismatik, sangat bijaksana, dan pokoknya kalau cewek lihat dia nih, aduh bawaannya, aduh pengen. Tepuk tangan ini lagi, Will. Kepada istri tua, ini istri tuanya. Panggilnya bunda. Kepada istri muda, panggil cakep.
Itu kayaknya lagu satu-satunya lagu yang paling mewakili Kiwil ya. Ya itu memang. Kurang lebih begitu ya. Bahkan yang nyanyi pun udah nggak sanggup. Oh, iya ya, cuma satu Iya. ya. Masih Bang Kiwil yang sanggup ya. Yang nyanyi berusaha untuk poligami pun nggak sanggup, akhirnya cerai. Kemarin kan Bang Kiwil terakhir di sini kita bikin jadi damai ya kan. Iya. Masih Iya. damai nggak? Hah? Masih damai nggak? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ngobrol sama Kiwil, kita lihat dulu apa sih update berita dari Kiwil berikut ini. Perseteruan antara Kiwil dan Vicky Prasetyo memang menggelitik rasa ingin tahu kita. Ada apa sebenarnya di balik aksi saling ejek mereka? Apakah memang ada unsur persaingan? Mengingat keduanya sering dikabarkan dekat dengan wanita-wanita cantik. Kiwil yang lebih senior secara karir dikenal memiliki 2 istri. Beberapa waktu lalu berhembus kabar kedekatannya dengan wanita-wanita cantik lainnya yang sempat membuat sang istri berang. Berbeda dengan Kiwil yang mengandalkan kemampuan humornya dalam menggait wanita, Vicky justru menggunakan intelijensi tingkat tinggi dalam membuat para wanita tercengang. Secara terang-terangan, mantan tunangan Zaskia Gotik ini mengaku memang ia dekat dengan banyak wanita. Vicky terkenal kerap mengumbar janji manis, memberikan sebuah apartemen dan mobil adalah janji sang pujangga cinta. Tapi tak sedikit pula yang pada akhirnya merasa telah tertipu pujuk rayu sang statusisasi. Desi Kitaro, Adi Nurul, Kamil Petir, Rama Nuraini, Angelina, dan terakhir wanita Prancis bernama Koren yang mengaku telah memiliki anak dari Vicky Prasetyo di antaranya. Kini Vicky dikabarkan akan melenggang ke pelaminan bersama penyanyi dangdut pendatang baru bernama Ratu Meta setelah gosipnya bersama Roro Fitria menguap begitu saja tanpa bekas. Apakah alasan dibalik banyaknya wanita di sekeliling mereka? Dan apa pula yang melatari perseteruan Kiwil dan Vicky? Saling ejek? Persaingan? Atau sensasi semata? Semuanya akan kita kupas hanya di Rumpi No Secret. Belum disuruh duduk di kursi fitnah fakta udah duduk duluan. Saya sebenarnya nggak mau duduk, Tapi dipaksa sama tuh orang. Bang Kiwil, Nah, sebelum kita masuk ke permasalahan Vicky Prasetyo, nggak, kayaknya hidup gue bermasalah mulu kalau di sini. Kemarin hidup gue bermasalah, sekarang bermasalah lagi. kemarin bermasalah. Kita masih mau klarifikasi lagi, apakah masalah yang kemarin sudah selesai atau belum? Alhamdulillah. Fitnah atau fakta? Jawab dengan sejujur-jujurnya. Jawab dengan sejujur-jujurnya, Kiwil. Fitnah atau fakta bahwa Rohima masih suka cemburu pada Maggie dan masih sulit untuk ikhlas menjalani pernikahan? Desi Ratnasari, Apa itu? no comment. Berarti fakta tuh biasanya pada komennya. Ya gitu ya. Biasalah apa namanya pasir-pasir kayak gitu. Dinamika. Dalam pernikahan. Kadang-kadang poligami. bantu, kadang-kadang ngebanting nih bener. Saya bantu dulu sebelum saya banting. Fitnah atau fakta, Kiwil? Pasca mediasi kemarin di acara Rumpi No Secret, sampai saat ini sebetulnya Maggie masih ada niatan untuk bercerai. Fitnah atau fakta? Tawa lagi. Emang lo lakinya? Gue lakinya. Lo sok paham lo. Makanya ditanya. Itu perempuan setengah mateng. Fitnah atau fakta, Bang Kiwil? Fakta. Oh, fakta. Itu juga pasir-pasir masih belum Masih beres. lah, maksudnya Maggie ini kan punya sensitivitas yang lebih tinggi. Jadi kalau nggak mau ngomong ada apa dikit langsung bereaksi. Cuma dia itu hanya sekedar ini aja intermezzo aja ngomong, yang penting udah keluar semuanya ininya apa. Juga suka ngancem-ngancem masih, gitu. tapi masih tetap cinta sama Bang Kiwil. Ya iyalah, orang ganteng atu-atunya. Kemarin Iya, gue nanya lo ternyata cemburu. Iya. Kemarin akhirnya udah sempat umroh bertiga ya? Tanggal 28 insya Allah. Oh, baru akan? Ya, baru akan insya Allah. Lagi persiapan. Oh, belum toh? Belum. Oh, tapi katanya persiapan menuju umroh masih suka berantem-berantem sedikit tuh. Oh, enggak. Ini makanya gue paling males sumpah. Gue mau ngobrol sama yang lain deh. Ini atuh udah susah. Nah gitu, masih suka ada yang cemburu. Ini gue lagi adem. Kalau ngomong begini gue kurang berantem nih sumpah. Mesti begitu Pak, pasir-pasirnya masih banyak Pak? Ya wajar lah. Wajar dalam sebuah ya. rumah tangga itu pasti ada.
Jadi apa sekarang kiatnya? Udah jadi lebih bagus dong kalau menghadapi kayak gitu. Sekarang Bang Kiwil Jadi gimana? sekarang begini, kalau misalnya ada problema-problema apa-apa, saya lebih banyak dengar. Karena mendengarkan dulu semua curhatan-curhatan. Nggak dari bunda, nggak dari mama. Saya semua didengerin. Dengerin dulu. Terus nanti keluarinnya kemana? Nggak, saya kabur aja udah mendingan. Masih tetap kabur dia. Enggak, ya pasti ntar saya telah lagi, baru saya sampaikan kepada mereka. Gitu. Oke, fitnah atau fakta? Bang Kiwil, pertanyaan berikut ini dipersembahkan oleh Maggie. Alias titipannya Maggie pertanyaannya. Fitnah atau fakta Bang Kiwil bahwa Bang Kiwil berjanji tidak akan pernah genit lagi dan berselingkuh demi Rohimah dan Maggie. Sudah berjanji tidak akan genit dan selingkuh. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Sekarang saya nggak bakal genit lagi. Saya bilang saya nggak bakal genit lagi sama perempuan. Saya genit sama cowok doang. Oke. Karena gue jamin gue genit sama cowok bakalan aman. Gitu ya? Aman nggak sakit iya. Fitnah atau fakta Kiwil bahwa menurut Bang Kiwil modal Vicky Prasetyo cuma ngomongnya doang. Fakta. Fakta ya? Fakta. Jadi modalnya dia ada cuma ngomong ngawurnya. Fakta. Ngawur. Emang menurut Bang Kiwil dia ngomong ngawur? Sangat ngawur. Sebenarnya sih ini ya gue paling nggak demen banget ya. Apa tuh? Ini ngomongin apa nih? Vicky. Vicky lo jangan kok salah lo. Aku capek ngomongin sama tuh laki-laki nggak jelas deh. Nggak jelas. Nggak ngerti kalau. Sebenarnya kalau dia lagi di panggung kalau ngomong bener apa nggak sih? Kalau lagi di belakang panggung dia ngomongnya jelas nggak? Sangat bertolak belakang. Oh sangat bertolak belakang. Jelas sebetulnya. Kadang-kadang kayak orang tebar pesona. Oh gitu. Jadi dia ngambil ini, tapi di belakangnya tuh lebih parah sebenarnya. Lebih di belakang lebih parah. Iya. Lebih parah gimana maksudnya? Itu suka ngorek-ngorek ini kadang-kadang ya. Iya kan kita pengen tahu. Iya nggak apa-apa. Enggak, kadang-kadang apa ya, dia bercerita sama kita orang yang perilakunya ya di luar dari kayak orang gila lo mau segitu ya begitulah kayak. Perilakunya terhadap perempuan maksudnya. Jadi lebih gila mana? Gila mana Bang Kiwil sama dia? Itu yang bikin kemarin gue berantem kan intinya bercanda. Oh iya. Bercanda gitu loh. Cuma mungkin gue juga minta maaf sama Vicky, mungkin kelewatan. Maksudnya bahasa gue itu mungkin terlalu menyakitkan Vicky. Cuma pada dasarnya di situ cuma bercanda gitu. Ngomong apa sih emang Bang Kiwil? Yaitu bedanya Vicky sama Kiwil. Apa bedanya? Kalau Kiwil kan ngawinin, kalau dia kan buntingin gitu. Itu doang. Udah dipesan. Bye-bye Bang Kiwil. Jangan keluar tapi. Itu. Jadi gini. Dia marah gara-gara itu. Jadi gini, gua niatnya cuma bercanda. Nah, waktu kita syuting kan, dia marah nih, bercanda. Kirain gimmick ya marahnya. Saya pikir gimmick. Saya hajar lagi. Lo ngomong doang, ini gini. Laki-laki apa mental cemen. Rupanya itu masuk ke hatinya. Masuk ke hati. Sampai kelar komersial break, saya pikir udah selesai gitu ya. Di ruang make up, aduh ngamuk dia. Bang Kiwil, itu titipan dari produser. Minta maaf dulu karena ngomong bunting tadi. Iya, saya minta maaf Vicky ya. Minta maaf. Tunggu. Oke, jadi abis komersial break di belakang panggung marah-marah dia. Marah-marah. Apa yang mendasari kemarahannya sebetulnya? Ya itu, dia bilang katanya, gue punya apa ya, punya citra yang citranya apa? Punya apa namanya, dia sebagai laki-laki kayaknya udah dipermalukan. Gitu. Harga diri katanya. Diri. Tapi dia mengaku nggak dia pernah tidak bertanggung jawab terhadap perempuan. Kalau di on air ya, dia nggak bakal ngomong. Di on air tidak, off air sering curhat. Nggak juga sih. Karena di sini gua nggak mau ngomong, takutnya aja gitu. Berarti pernah curhat ya kan? Kita akan korek-korek lagi setelah berikut ini, tetaplah di Rupi No. Bang Kiwil belum selesai ini kursinya. Belum selesai. Enggak, gua kangen loh. Gua kalau ngeliat mereka tuh gua kangen loh. Lihat mereka kan, bukan cuma salah satu doang kan? Enggak, gua salah satu. Masih melihat salah satu.
Oh, yang bener. Itu lekong, Bang. Fitnah atau fakta, Kiwil? Bahwa sesungguhnya perseteruan Kiwil dan Vicky itu hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak popularitas masing-masing. Awalnya iya. Awalnya settingan. Yang bagian mananya? Jadi waktu pas adegan itu iya. Jadi pas adegan itu saya disuruh ngecengin. Gitu loh. Maksudnya, Will, lo chattingin gitu. Iya. Nah, saya nggak tahu kalau si Vicky itu ternyata Marahnya beneran. Jangan-jangan emang marahnya di belakang panggung itu sebetulnya settingan Bang Kiwil aja nggak tahu. Itu yang jadi pertanyaan. Makanya waktu pas hari kedua saya di calling saya nggak datang. Terus habis itu apa yang terjadi? Ya udah, saya nggak pikir, wah ini kalau ini ternyata ada beberapa temen ngasih tahu. Bang Kiwil dicengin. Sama dia, sama si Vicky. Nah besoknya pas saya nonton dia gitu loh. Sempet sakit hati sih. Dia bilang apa emang? Cemen. Oh cemen, gak Dia bilang datang. laki-laki. Makanya dia bilang, wah ini bener-bener nih. Maksud saya nggak datang karena memang untuk menghindarin kayak gitu. Berantem. Gitu loh. Rupanya saya berusaha untuk dipancing supaya saya emosi. Saya bilang, kalah nih Bang Kiwil ini senior, masa kalah settingan sama yang baru-baru. Dibohongin berarti sama Vicky kali. Makanya saya bilang, keluarga saya udah cukup bermasalah aja, nggak mau punya masalah. Oke, baiklah Bang Kiwil, kalau gitu kita beralih dari fitnah dan fakta, kita sekarang langsung ke rumpi kilat. Pilih salah satu Bang Kiwil di antara dua pilihan yang saya berikan ini. Maggie atau Rohimah? Ayo kita nyanyikan lagi. Senangnya hanya satu. Enggak, kalau itu bukan pilihan, udah dua-duanya lah. Ya udah dipilih ya, udah dipilih dua-duanya ya. Gak bisa kalau disuruh milih? Enggak, udah dua-duanya pilihan udah. Udah dipilihan. Kalau misalnya mesti pergi ke pulau terpencil hanya boleh bawa satu istri, yang dibawa yang mana? Saya bawa diri lah. Bawa diri aja. Bawa diri aja lah. Lebih baik tidak bawa satu. Kenapa saya jawab bawa diri? Biar aman di rumah. Bawa diri sama siapa Bang? Sama siapa? Ya bawa diri. Oh. Diri sama dirinya siapa? Ya diriku udah dengan dirimu lah. Pilih salah satu Kiwil. Tidur di teras rumah atau numpang di rumah Denny Cagur? Numpang di rumah Denny Cagur. Kenapa kalau di teras? Biar Denny yang domelin sama bini gue. Kalau tidur di teras masih sering domelin juga? Masih sering. Maksudnya kalau tidur di teras, paling bini ngeliat kasihan, suruh masuk lagi. Tapi tetap diomelin ya kan? Diomelin. Kalau nginep di rumah Denny yang domelin bini, nampung gitu. Bang Kiwilnya aman? Aman? Saya aman. Lu Den nampung laki-laki gue lagi bermasalah, katanya gitu. Pilih salah satu. Cerai lalu adem ayem atau poligami tapi selalu bertengkar? Poligami selalu bertengkar. Oh begitu, itu nikmat ya akhirnya lama-lama ya? Nikmat. Oke, bener ya Bang. Karena rumah tangga nggak ada yang adem ayem. Pasti benar. Masih ada ributnya. Benar. Cewek kerja di luar rumah atau cewek malas-malas di dalam rumah? Mendingan cewek malas di rumah. Kenapa? Ya karena saya di rumah tuh paling rajin. Oh gitu? Nah, masak sendiri. Kadang-kadang ngebantuin istri. Tapi sayang jarang di rumah ya Bang Kiwil ya? Itu. Sumpah, ini kalau nggak ada KDART, dilempar jauh ke kepala siapa. Duduk lagi. Pilih salah satu Bang Kiwil. Peragakan gaya bicara Vicky atau nikah lagi? Mendingan nikah lagi deh. Tapi nikah lagi dimarahin istri-istrinya loh. Dimarahin istri-istrinya. Ya menikah lagi dengan istri saya yang itu aja. Yang itu aja, diterai dinikahin lagi gitu. Ya, yang itu aja lah. Nikah loh. Karena percuma juga bahasanya bagus kalau orang nggak ngerti juga. Pilih salah satu, Bang Kiwil. Adu fisik dengan Vicky Prasetyo atau adu mulut dengan Maggie? Lo mendingan berantem deh. Berantem sama siapa? Adu mulut, sumpah. Adu mulut sama juga lo ngobrol sama orang bego. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin. Enggak gini. Adu fisik dengan Vicky Prasetyo atau adu mulut dengan Maggie? Mendingan adu fisik sama Vicky deh. Kenapa kalau adu mulut sama Maggie kalah terus ya? Ya karena kan saya sekarang udah belajar untuk mendengarkan apa kata istri. Jadi nggak adu mulut ya? Gue kalau dengerin Vicky sumpah pusing. Itu tadinya gue matematika 8 loh. Sekarang dengerin dia langsung jebot, langsung tuh. Oke, Bang Kiwil.
Sekarang lihat foto berikut ini dan ungkapkan 3 kata yang mewakili perasaan Bang Kiwil terhadap orang berikut ini. Munculkan. 3 kata. Ini orang ngeselin. Ini orang ngeselin. Iya. Apa yang paling ngeselin dari Vicky? Ya itu, jadi merasa dia itu gimana ya? Merasa pinter. Oh, merasa pintar. Tapi apa yang disampaikan itu orang nggak ngerti. Bang Kiwil nggak ngerti. Orang nanya, terus pinternya di mana? Oke. Ini kalau Vicky nonton nih ya, Bang Kiwil kan kemarin Bang Kiwil dicengin sama dia. Mau ngomong apa sama Vicky tuh? Saya tuh kemarin sempet nonton. Saya nggak datang tapi nonton. Oke, sekarang dia nonton nih. Saya yakin dia nonton. Mau ngomong apa Bang Kiwil? Cuma ngomong aja. Vicky, orang juga tahu bisa bedain mana yang cemen, mana yang enggak. Orang tahu, gue pasti nggak bakalan cemen karena jelas bini gue 2. Orang cemen adalah orang yang nggak pernah mau bertanggung jawab dan cuma ngomong doang. Itu orang cemen yang cuma ngomong doang nggak mau bertanggung jawab. Itu contohnya. Kayak siapa nggak mau bertanggung jawab? Siapa yang nggak bertanggung jawab Bang Kiwil maksudnya? Hah? Yang nggak bertanggung jawab siapa maksudnya? Ya, gue mau ungkapin aja gitu. Gue nggak mau nyebutin inilah, inisial aja. Ya, sebut aja Bunga lah. Enggak, maksudnya nggak bertanggung jawab itu siapa? Si Vicky nggak bertanggung jawab. Enggak, gue nggak ngomong loh, yang ngomong. Aku nanya doang. Hanya kan suruh gue jawab, terus gue ngomong juga. Jadi kalau ketemu Vicky cuma ngomong gitu doang, Bang Iya, Kiwil? yang pasti bukan gue yang cemen. Oke, pokoknya bukan Bang Kiwil yang cemen. Tapi mungkin Vicky yang cemen. Iya, maksudnya gini aja deh. Kalau berantem aja dah. Gitu Oke, baiklah. Sekarang gini Bang Kiwil nih ya, berantem aja. Kita mau hubungi Vicky, masih susah dia nggak diangkat-angkat teleponnya. Tapi kita punya satu pendukungnya Vicky, kita telepon langsung. Halo? Ya, halo. Halo. Apa Ya, kabar? Ya. Ini mamanya Vicky Prasetyo ya? Ya. Oke, Mama. Ini mah bukan pendukung ya, keluarganya. Ibu Emma Fauzia. Ini memang nama keluarga yang pasti dukung. Bu Emma. Ya. Ini kan nonton gak sih waktu Kiwil berantem sama Vicky? Itu Vicky udah cerita belum sih permasalahannya apa? Kenapa Vicky sampai emosi? Aku sih nggak nonton. Iya. Ya. Aku tahu infonya dari adiknya Bowo. Gitu. Iya. Nah, terus mbahnya marah. Siapa yang marah? Mbahnya Vicky. Mbahnya marah. Mbahnya tuh Vicky marah. Ya kan kalau saya sih menghimbau begini ya. Iya. Sekali lagi siapapun temen Vicky kalau di TV. Iya. Dalam arti kata nggak usah. Nggak usah komentar masalah lalu Vicky. Masalah lalu Vicky kan sudah memperbaiki hidupnya. Oh, gitu. Vicky itu hidupnya nggak sendiri, mempunyai keluarga dan orang tua. Oke. Ya, saya sih menghimbau sama siapapun ya, mau di TV manapun gitu. Oke. Ya jangan mengkait-kaitkan masa lalu dia. Oke. Semua Tapi orang Vicky itu sendiri punya pernah masa lalu. curhat ke Mama nggak soal ini? Curhat nggak perasaannya kenapa dia marah? Enggak, karena aku cuma telepon aja. Telepon aja. Aku cuma telepon aja. Aku kan panggil Vicky kan loh, bot itu kok ada seperti itu bagaimana? Oh enggak gitu. Memang aku sudah mengimbau ke Vicky. Lain kali kalau kamu ingin begitu, biar mama yang kasih datang ke sana. Saya bilang seperti Mama itu. datang mau ngapain, Ma? Ya, saya mau kasih tahu dong teman lawannya di situ. Ini ada temannya di sini, Ma. Mau kasih tahu nggak, Ma? Jangan berkomentar seperti itu. Oke, ini ada Kiwil di sini, Ma. Lucu-lucuan bisa aja, apa kek gitu, apa yang lucu. Oke. Ya kan banyak gitu loh. Jangan sempit pemikirannya. Mau saya tuh seperti itu. Gitu. Walaupun hanya candaannya, tapi itu bukan candaan kalau menurut saya. Kalau menurut Mama itu bukan candaan. Itu Mama sampaikan langsung ke Kiwil ya, Ma ya? Siapapun. Enggak Kiwil aja, siapapun gitu. Baik, Mama. Karena kan Vicky juga orang sifatnya tuh juga dia juga kadang nggak pernah ribut gitu. Walaupun dia dicerca seperti apa, dia memang orangnya nggak seperti saya. Kalau saya mungkin karena udah tua juga, mungkin apa seperti apa gitu. Baik. Nggak suka lah. Siapa sih yang suka anaknya dikomentarin seperti itu? Oke, Bang Kiwil nih ada ibunya. Ya, Ibu, saya minta maaf Bu ya.
dari awal kan saya bilang sama Vicky, saya minta maaf gitu, mungkin saya kasar ngomongannya. Nah ketika kita lagi commercial break, Vicky ngambek, mungkin lagi sensitif atau gimana, lagi dapet kan. Iya. Udah minta maaf gitu Ya ya. udah minta maaf. Namun minta maaf saya ini lain kali nggak diterima gitu. Jadi Vicky ngambek. Ya udah, kalau maksudnya kalau memang kamu nggak terima, saya kan ngomongnya di waktu on air kan. Iya. Kalau kamu nggak terima, ya udah saya minta maaf ntar di ini gitu loh. Di mana? Di pas on air. Oh, di ketika on air malah lebih ngambek lagi. Saya jadi ini. Jadi nggak sempat minta maaf. Nggak sempat minta maaf. Mama gitu. ini sebenarnya Kiwilnya sudah menyesal mau minta maaf. Mama diterima nggak Mama maafnya? Oh, sebagai manusia kita saling memaafkan. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih. Oke, Mama terima kasih ya. Mudah-mudahan ini bisa ketemu Kiwil sudah diselesaikan Enggak, dengan kalau gue baik. sudah minta maaf, jujur Tapi aja. belum diterima ya. Cuma sekarang Iya. harus kebalikan. Harus balikan. Vicky juga harus minta maaf. Oh, Karena kenapa? Ya karena kemarin gue nonton. Oh, kemarin gantian Kemarin dia gua- yang Ah, menyinggung perasaan gitu. Kiwil. Ma, anaknya boleh nggak Ma disuruh minta maaf karena katanya sudah menyinggung Kiwil juga, Ma? Oh, kalau Vicky nggak lagi bersama aku, Vicky lagi ada di Serang, Banten. Dia pun juga acara di stasiun TV 1 lagi dia nggak bisa datang. Oh, nggak bisa datang. Karena dia Oke, lagi- baiklah. lagi Ya. Oke, baik. Tapi mohon disampaikan saja Ma ya nanti ya, Ma. Oke, Ma, Ibu Emma Faisal terima kasih banyak sudah bergabung bersama Vicky ya. Terima kasih. Selamat sore. Oke, baik. Nah, sekarang Bang Kiwil jawab pertanyaan saya. Siapa perempuan yang ada di ruang siluet itu? Siapa lagi itu Bang Kiwil? Ada apa antara Bang Kiwil dengan perempuan yang ada di ruangan siluet? Kalau Emma bukan, Siapa dong itu? Maggie juga bukan. Ya, makanya. Siapa lagi yo? SPG mana lagi nih? Hah? Langsung kita panggilkan. Ini adalah seorang perempuan muda yang kabarnya akan segera dinikahi oleh seseorang. Tepuk tangan untuk Sonya Fatmala. Kenapa Bang Kiwil terpaku di situ, Bang? Gue sih nggak terpaku. Tapi Cuman nih yang ngompor-ngomporin itu. ada apa? Kabar apa dari Sonya Fatmala yang kemarin baru bikin foto pre-wedding? Kapan sebetulnya pernikahannya? Benarkah dalam waktu dekat ini? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Langsung saja, saya tidak suka buang-buang waktu. Kita langsung dudukkan Sonya Fatmala di kursi fitnah atau fakta. Sudah biasa ya dengan kursi ini ya. Jawab Sonya, fitnah atau fakta bahwa Hengki kalau sedang menata rambut itu lebih lama daripada Sonya dandan? Fitnah atau fakta? Fakta. Lama banget. Itu sebenarnya Hengki Kurniawan atau Hengki Salon sih? Menata rambut. Enggak. Apa yang membuat lama tuh apa? Hengkinya keren. Salonnya bikin sakit. Jangan. Apa yang buat dia lama tuh apa? Dia itu kan orangnya perfeksionis. Oh. Terus kalau misalnya mau jalan itu ngejambulin rambutnya itu yang bikin lama. Oh, jambulnya itu. Dan kamu sudah siap akan hidup bersama laki-laki yang ngejambulnya lama? Bukan lagi. Bukan lagi ya. Fitnah atau fakta Sonya? Bahwa kamu sesungguhnya sempat ragu untuk menikah di usia muda dan jadi ibu dari anak Hengki Kurniawan. Fitnah atau fakta? Fakta nih kayaknya berat jawabnya. Sebenarnya sih nggak fitnah, nggak fakta juga. Tapi? Dibilang ragu sih enggak. Cuman apa ya? Sebenarnya awalnya nggak kepikiran untuk akan secepat ini gitu kan. Tapi kan ternyata keadaannya berkata lain. Kemarin Ada kan keadaan apa sih sebetulnya membuat berkata lain? keadaan yang akhirnya kita memikirkan untuk ngapain sih pacaran lama-lama gitu. Sebentar lagi puasa, kan lebih enak kita puasa bareng-bareng, lebih enak kita ntar lebaran juga bareng-bareng, bisa pulang kampung gitu. Nah, kamu di mana? Nggak punya, makanya saya
Biar pulang kamu ke Blitar sama Emang dia. kalau nggak menikah puasanya nggak bisa bareng? Ya pasti bareng lah, semua orang muslim pada berpuasa. Tapi kan beda suasananya kalau bareng-bareng udah jadi suami istri. Oh gitu, beda. Kamu yakin beda? Berarti kamu harus bangun lebih pagi. Kamu sudah tahu bahwa kamu harus bangun lebih pagi menyiapkan sahur? Sudah bisa masak? Sedikit. Bisa masak nasi? Bagus lah kalau bisa masak nasi. Pasti bisa. Fitnah atau fakta, Sonya? Bahwa ada kejadian mendesak yang membuat pernikahan kalian yang tadinya direncanakan bulan Oktober itu dimajukan menjadi bulan April ini juga. Fitnah atau fakta? Fitnah, nggak ada yang mendesak. Enggak ada yang mendesak. Bukan karena ada apa? tekdung gitu. Allahu tekdung. Akbar. Nggak ada ya? Atau mungkin karena Hengki di akhir tahun ini akan menjadi cabuk alias calon bupati sehingga harus mempunyai istri. Enggak sih, kalau misalnya syaratnya itu saya tambeng doang dong. Kalau gitu cuma tambengan doang kan enggak, berarti Jadi enggak ada desakan apa-apa. Tapi udah dapat izin dari ibu. Izin, ya masa nggak ada Kan dulu katanya mesti selesai kuliah dulu. Tadinya begitu, terus habis itu setelah ngobrol-ngobrol, aku sama Hengki buat komitmen. Maaf Bu, saya panggil taksi dulu biar cepet. Tunggu, gimana? Iya, komitmen untuk tetap lanjut kuliah. Oh, jadi kamu komit walaupun sudah menikah akan tetap lanjut kuliah. Baik. Oke, Sonya Fatmala, ini memang sebuah komitmen kamu dan kita sudah punya VT atau tayangan. Ini adalah sebuah pesan dari dosen kamu. Kita lihat dulu. Seperti apa pesan-pesan dari dosennya Sonya Fatmala mengenai kuliah dia supaya tidak sampai putus kuliah. Oke. Soalnya, ya itu kiriman Ini dari... ada yang ngiri gitu. Iya. Ada yang ngiri. Lo mau gue bikinin? Ngiri juga nggak? Ngiri nggak? Pengen kawin lagi nggak? Enggak ya? Enggak ada yang ngiri. Lo mau gue bikinin? Kalau dia kan diangkat, lo gue tenggelamin. Sonya, udah pernah belum lihat itu videonya? Belum lihat. Aku memang tahu kita buat video juga di private itu, tapi belum tahu kalau misalnya dia udah ngedit. Oh, jadi itu ya ternyata Pak dosennya itu ya, yang namanya Hengki Kurniawan itu spesial sekali mengedit itu dengan tangannya sendiri untuk dihadirkan secara eksklusif di Rumpi untuk dipertontonkan kepada Sonya Fatmala. Aduh, kalau saya jadi ibunya Sonya memang ya udahlah nikahin aja lah, udahlah. gitu ya. Oke. Oh, Hengki lagi nonton. Kalau Hengki lagi nonton, kamu ngomong apa komentar tentang video tadi? Terima kasih, sayang udah mau ngeditin, videonya bagus. Videonya bagus. Semoga lancar kita sampai hari H ya. Amin. Oke. Tapi by the way memang benar ya akhir tahun dia jadi mencalonkan jadi bupati. Insya Allah Kediri. doain. Kebetulan sekarang dia juga lagi di Kediri lagi. Oh, sekarang lagi di Kediri. Ziarah ke makam-makam gitu. Oh gitu. Oke. Jadi kamu sudah siap mendampingi dia untuk kampanye? Insya Allah. Kamu sudah bisa nyanyi dangdut? Oke, Kamu baiklah. mau ucapin selamat sama saya? Kenapa? Saya juga calon bupati. Bupati mana? Kamerun. Oke. Apa ini? How big is your love? Kalau apa? Kalau sebuah benda ya, Sonya, ini. Kamu kalau digambarkan sebagai sebuah benda, seperti apa sih? Seperti benda apa sih cinta kamu itu? Jika digambarkan dengan sebuah benda, Nggak usah sebuah benda, sebuah kata-kata aja aku nggak sanggup mengungkapkan. Baiklah, kita akan kembali lagi untuk mengetahui sebetulnya tanggal berapa pernikahannya Sonya dan Hengki Kurniawan. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke, baik. Ini ada Sonya Fatmala. Kemarin sudah dibahas gitu foto preweddingnya. Nah sekali lagi saya mau nanya benar nih. Ini biasa loh, saya kalau sama orang yang mau nikah tuh saya tanya, benar, udah yakin? Yakin insya Allah. Yakin nikahnya sama Hengki ya? Yakin dong. Yakin ya? Yakin jadi dong. istri loh, habis itu jadi ibu. Enggak. Bukan anak yang bebas merdeka boleh kemana-mana loh. Kalau kemana-mana harus minta izin suami. Harus dong. Harus, maksudnya kalau selama pacaran pun kalau kemana-mana tetap akan bilang gitu. Oh gitu. Oke, terus beda loh jadi istri sama jadi pacar ya, Bang Kiwil ya? Nggak mau ah. Kalau gue dengerin
Pendros ngomong tuh udah sakit, bener hati. Aku udah nanya, udah yakin bener. Jadi kapan nikahnya? Nikahnya insya Allah doain akadnya 23 ini April. 23 April. 23 April itu kan bukan Sabtu Minggu ya? Bukan. Kenapa dipilihnya bukan hari Sabtu Minggu? Kebetulan karena Hengki orang Jawa, jadi ngikutin tanggalan sana. Oke. Gitu. Adatnya apa pernikahannya? Adatnya kebetulan untuk resepsi nanti pakai dodotan, dan aku punya undangan buat tim Rumpi, dan ini eksklusif baru banget, jadi tadi siang langsung aku bawa ke sini buat Rumpi. Terima kasih. Terima kasih ya buat Hengki sama Sonya ya. Ini undangan pertamanya diberikan kepada tim Rumpi. Oke, kita buka. Kamu diundang. Sama penontonnya juga boleh datang ya. boleh bawa amplop satu-satu, jangan lupa tapi ya. Tapi nanti kalau mereka datang seru loh. Kamu nanti suap-suapan. Iya gitu ya. Oke, ini undangannya dibuka. Ini bagus sekali ya gambar undangannya. Ada vouchernya juga. Ada vouchernya, coba di zoom ke. Nah, itu ada voucher 5 juta rupiah. 5 juta. Buat apa? Untuk 50.000 orang. Oke, kita buka coba di sini undangannya. Oke, ya ini gambarnya gunungan, ya kan orang Jawa banget. Terus nah tuh Hengki dan Sonya ya, resepsi pernikahannya nanti di Taman Mini gitu ya. Nanti kita akan liputannya secara ada eksklusif ya oleh tim Rumpi ya, dari sejak mulai serah-serahan sampai malam pertama. Oke Sonya, semoga lancar ya. Amin. Terima kasih, minta doanya. Jeng Ana, semoga uangnya bisa kembali. Amin. Amin. Bang Kiwil? Iya. Nggak aman kok, Man. Benar nih ya, Bang Kiwil ya. Tinggal nanya aja, ini kan semoga cepat. Mau doanya apa sih kalau buat Bang Kiwil? Doanya apa? Nanya kapan berantemnya aja, itu aja deh. Gini kalau Bang Kiwil, kalau ada apa-apa kesini aja ya Bang ya. Kalau ada apa-apa di sini aja. Di sini tempat semuanya menyelesaikan masalah. Betul sekali. Terima kasih Bang Kiwil. Tepuk tangan dulu dong buat tamu-tamu saya. Pokoknya di sini. Di sini semua masalah selesai. Di sini tempatnya bikin masalah. Ada masalah yang muncul di sini dan ada masalah yang selesai juga di sini. Begitu ya. Jangan lupa besok Rumpi masih akan kembali bersama Nikita Mirzani. Kita akan tampilkan siapakah laki-laki yang sering mengunjungi dia di rutan waktu itu. Yang mukanya mirip kayak suami yang kemarin juga, Sajat ya. Jadi jangan lupa besok kita bergabung lagi di acara Rumpi.